Halo guys, welcome ke episode pertama series Inside Biotechnology. Jadi buat teman-teman yang baru, apa sih Inside Biotechnology ini? Jadi Inside Biotechnology ini adalah video series berdasarkan ilmu bioteknologi yang kita semua pelajari dari Universitas I3L. Dan kita juga bakal kaitkan semua ilmu ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari guys. Nah, series ini bakal terdiri atas 7 video dan kita bakal upload setiap minggunya. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen ketinggalan, jangan lupa like video kita, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. Also, kalau merasakan manfaat dari video kita, jangan lupa share ke teman-teman lainnya guys. By the way, kita bakal bagi-bagi hadiah sama giveaway di akhir video ini, so stay tuned guys. Oke, so di episode pertama ini kita bakal bahas topik yang sangat interesting, sangat menarik, yaitu vaksin tidak aman, fakta atau mitos. Oke, pasti teman-teman udah tahu bahwa kita mengalami pandemi ini udah lebih dari 1 tahun guys. Dan juga jumlah kasus di Indonesia sendiri hampir mencapai 1,5 juta jiwa. Nah, kabar baiknya kita sekarang udah ada vaksin. Tapi kalau kita melihat survei yang diadakan WHO, Menteri Kesehatan, dan juga UNICEF, walaupun mayoritas penduduk kita setuju dengan vaksin, masih cukup banyak orang yang ragu atau tidak setuju terhadap vaksin ini. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, kenapa sih beberapa orang ini masih ragu terhadap vaksin? Ya karena banyak orang yang masih meragukan atau takut dengan keefektivitasnya vaksin tersebut atau juga keamanannya. Nah, dari mana sih sumber ketakutan akan vaksin ini? Well, banyak banget informasi yang menyesatkan dari sumber yang tidak terpercaya bisa ditemukan di luar sana. Belum lagi banyak banget hoax tentang vaksin yang beredar di sumber-sumber yang menyesatkan seperti social media, atau tetangga yang sembarangan gosip, atau juga kalau kita asal googling di internet. Apalagi kalau kita sembarangan baca broadcast messenger dari orang yang tidak dikenal. So, sebenarnya apakah vaksin itu aman? Well, sebelum kita ambil kesimpulan bahwa vaksin ini aman atau enggak, yuk kita sama-sama lihat gimana sih prosesnya vaksin biasa dibuat. Oke, jadi dalam proses pembuatan vaksin, ada 5 tahapan utama yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah tahap penelitian dan pengembangan. Di tahap ini, para peneliti akan menyusun ide dalam pengembangan vaksin. Nah, di sini juga bakal banyak banget dilakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dapat mendukung pengembangan vaksin tersebut, guys. Penelitian laboratorium dan rancangan awal untuk pembuatan vaksin yang akan efektif juga akan dilakukan pada tahap ini. Nah, setelah rancangan udah siap, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap kedua adalah uji praklinis. Nah, tahap kedua ini merupakan penelitian lanjutan dari rancangan awal vaksin tadi, guys. Biasanya, prototipe vaksin pasti akan dites dulu ke hewan. Nah, biasanya hewan yang dipakai itu seperti tikus, biasanya mamalia. Nah, kenapa mamalia? Karena sistem imunnya mamalia itu mirip, karena manusia juga mamalia. Jadi, kalau ada masalah side effect atau efek samping, bisa diperbaiki atau bahkan dikembangkan supaya lebih efektif lagi. Nah, semua ini dilakukan sebelum beneran diuji ke manusia, guys. Nah, abis uji pada binatang, yang tikus tadi, baru kita lanjut ke tes manusia, yaitu uji klinis. Nah, uji klinis ini sebenarnya ada 3 fase. Fase yang pertama biasanya dimulai dari tes skala kecil, yaitu 20-100 orang yang sehat dites dengan vaksin tersebut. Tujuannya supaya bisa melihat efektivitas atau efek samping dari vaksin tersebut, dari dosis kecil sampai dosis besar secara bertahap. Kalau hasil vaksin di fase 1 memuaskan, lanjut ke fase kedua, guys. Nah, di sini akan dilakukan uji klinis kepada 100 orang atau lebih. Dan juga karakteristik mereka bervariasi. Contohnya seperti orang yang sudah berumur atau menderita penyakit atau kondisi tertentu. Fokus pada fase ini itu untuk melihat apakah vaksin memiliki short-term effect atau efek samping terhadap karakteristik orang yang berbeda-beda ini. Lanjut ke fase terakhir atau fase ketiga. Nah, di sini akan dilakukan uji klinis skala besar, jadi akan mencakup ribuan orang biasanya, guys. Nah, tujuannya fase ini adalah untuk lebih fokus mengetes kemanjuran dan juga keamanan vaksin tersebut.
biasanya di fase 2 sama fase 3 uji klinis itu akan dibandingkan dengan control group. Nah, apa itu control group? Biasanya control group diberikan sebuah zat yang disebut placebo. Placebo ini terlihat seperti vaksin, tapi tidak mengandung zat yang punya efek seperti vaksin. Tujuannya untuk menganalisa efek psikologis, bukan efek biologis placebo ini. Dalam bahasa simpelnya, ilmuwan ingin tahu apakah seorang pasien akan sembuh kalau mereka pikir telah diberikan vaksin, padahal yang diberikan adalah zat yang tidak ada efek sama sekali. Nah, vaksin yang berhasil lewat uji klinis akan lanjut ke proses persetujuan dari badan berwenang seperti BPOM. Lisensi produksi akan didapatkan kalau vaksin mengikuti semua regulasi yang berlaku. Lokasi produksi juga akan dilihat apakah memenuhi syarat dan regulasi tersebut. Kalau sudah dapat izin dari badan yang berwenang, vaksin bisa diproduksi dengan skala besar atau industrial scale. Setiap proses industri pasti akan dimonitor untuk memastikan keamanan dan juga efisiensi vaksin pada produk akhir. Nah, yang kebanyakan orang tidak tahu, setelah vaksin sudah disetujui, penelitian vaksin tetap berlanjut guys dalam uji klinis fase keempat. Ini dilakukan supaya bisa memastikan keamanan vaksin tersebut. Jadi dari tahapan yang kita lihat tadi, keamanan vaksin pasti sudah melalui banyak penelitian dan testing guys. Jadi pasti aman. Karena produksi vaksin pun harus mendapat persetujuan badan berwenang dan terus dimonitor agar tetap aman. Oke, pasti penasaran kan guys, gimana sih pengembangan vaksin pada masa pandemi ini? Ya jadi banyak banget orang juga bertanya kenapa sih vaksin COVID-19 itu cepet banget keluarnya. Sebenarnya dibandingkan masa normal, di saat pandemi produksi vaksin ada beberapa perbedaan. Dari segi timeline atau waktu produksi, vaksin yang dibuat di masa pandemi itu biasanya lebih cepat daripada masa normal. Yang biasa normalnya 5-10 tahun, di masa pandemi cuma membutuhkan 1-2 tahun guys. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena beberapa fase-fase klinis juga bisa digabungkan supaya lebih cepat prosesnya. Biasanya sih fase pertama sama yang kedua guys. Semua proses penelitian pasti juga lebih cepat di masa pandemi karena banyak sekali orang yang tertular, jadi banyak banget sampel guys. Dan juga proses scale up-nya atau mass production-nya juga dipercepat. Bahkan bisa sebelum persetujuannya guys. Ini yang biasanya memakan banyak sekali biaya. Tapi jangan takut guys. Mass production atau scale up bukan berarti langsung didistribusi untuk dipakai. Dan juga ingat bahwa semua standarnya nggak berubah sama sekali guys. Cuman prosesnya aja yang dipercepat. Prosedurnya juga seperti normal, bahkan bisa lebih ketat dari biasanya. Karena banyak sekali orang yang terlibat di masa pandemi ini. Jadi tidak perlu takut guys, santai aja. So, vaksin itu aman guys. Jadi kalau ada orang yang pikir vaksin itu tidak aman, itu adalah mitos guys. Vaksin itu kan udah lewat bermacam-macam tes guys, dan juga efek sampingnya sangat minimal. Vaksin yang udah disetujui juga pasti bakal melindungi lebih banyak orang daripada efek samping yang minimal tadi guys. Make sure juga buat teman-teman yang pengen meneliti sendiri atau research sendiri untuk menggunakan website atau source yang kredibel guys. Nah, contohnya seperti World Health Organization atau WHO, Badan POM, Kemenkes, atau Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, jangan khawatir, semua link mereka udah ada di description box kita guys. Jadi check it out. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Kira-kira setuju gak guys? Kalian bisa taruh komentar di kolom chat di bawah. Atau juga kalian bisa ngisi Google Form yang udah ada di description box kita. Karena kita lagi bagi-bagi hadiah guys. Dan orang yang beruntung, satu orang aja bakal menang uang tunai sejumlah Rp50.000 guys. Jadi isi Google Form-nya. Terakhir, kalian masih ragu gak sama vaksin COVID? Jangan dong. Semoga semuanya bisa cepat divaksinasi dan juga keadaannya bisa kembali normal lagi ya guys.
Tapi kalian juga harus tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan juga kalau bisa stay at home atau di rumah aja guys. Oke, thank you guys udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Dan kalau suka, tolong like video ini, subscribe ke channel kita, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Ngomong-ngomong guys, di episode berikutnya kita bakal ngomong topik yang menarik banget. Pasti teman-teman pernah nonton SpongeBob kan? Yang pernah nonton SpongeBob pasti tahu istilah kelp shake, atau bahasa Indonya itu jus ganggang atau jus rumput laut guys. Nah, ada yang bilang kalau kita minum jus rumput laut, itu kita bisa badannya tumbuh bulu guys. Bener gak sih? Nah, penasaran kan? Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang next episode kita, yaitu tentang alga dan manfaatnya, apakah bisa tumbuh bulu beneran? Jangan lupa stay at home and stay tuned for our next episode. Ciao!